Bang Eko, thank you Hey. nih Bang, udah datang nih Bang ke ini nggak tahu lah Bang podcast apa Bang namanya nih Bang. Karena podcast meja bundar, tapi nggak ada apa-apa isinya Bang. Ya memang kayak hidup kita sekarang lah Bang, nggak ada apa-apa. Nah, hidupmu aja sih kayaknya, bukan hidupku sih. Tapi Abang kan punya track record buruk juga katanya. Oh, track record buruk bagi yang mana dulu? Ya, Kalau banyak kan, Bang? di bidang saya sih berprestasi, tapi kalau di bidang yang lain mungkin buruk sih. Contohnya Bang? Hah? Contohnya? Ya mungkin kalau di bidang usaha ya saya berprestasi. Oh iya, tapi aku pernah dengar juga nih ini. Dengar kabar Bang Eko nih kan. Bang Eko dulu pernah bikin satu startup yang ibaratnya membooming lah Bang ya tentang pariwisata tiketing Bang ya. Benar ya kan Bang? Ada itu, aku pernah ngeliat sih beritanya itu. Nah, kok bisa abang aku di Batam itu namanya nggak ada di Kepulauan Riau lah Bang? Nggak kayak, nah itu Eko tuh startup, orang startup nggak dikenal gitu Bang. Kenapa Bang penyebabnya, Bang? Ya mungkin karena nama Eko pasaran kali, itu salah satunya kali ya. Iya juga ya, betul. Jadi Google bacanya susah gitu ya, karena terlalu banyak nama Eko yang terkenal gitu ya. Tapi enggak sih, maksudnya saya juga nggak tahu apa yang terjadi dengan provinsi ini, tapi yang pasti satu hal yang saya khawatirkan sebenarnya adalah ketika banyaknya anak-anak muda yang berprestasi, yang punya suatu karya, itu nggak betah di provinsi ini. Oh, makanya abang nggak ada di Batam? Nggak ada. Nggak ada di Kepulauan Riau di mana sih selama ini? Nggak ada. Ya, anak Dalam saya aja kubu es gitu, enggak kan? Ya, enggak juga. Dari luar berarti ya? Anak saya aja lahirnya di Sleman. Bisa gitu? Iya, karena Oh, berarti memang abang nggak stay di Kepulauan Riau? enggak. Sekarang sih posisinya enggak. Memang udah hampir 4 tahun terakhir jarang sih, bolak-balik aja sih. Jadi di mana sekarang? Sekarang ya di Indonesia. Oh, nganggapnya Indonesia Iya, Bang, iya, saya bilang Indonesia. Iya. Oh, apa karena itu satu permasalahan menurut abang yang case dari abang berprestasi, tapi Kepulauan abang nggak ini gimana gitu Bang? Ya, bisa jadi sih, tapi satu hal yang pasti sih, kita kan kita baru kenal nih. Iya. Ya kan, Udah belum lama lama sih aku kenal Bang. Karena aku kan ngeliat kan, aku suka tuh nyari-nyari pemuda-pemuda yang berprestasi gitu Bang. Kenapa kok Bang Eko nih nggak ada namanya di list, di Pemprov, di mana kok nggak ada gitu. Seharusnya ada Bang, di asosiasi pemuda-pemuda tuh biasanya ada Bang. Oh, ini anaknya bagus nih, visioner, begini. Tapi nama Bang Eko nggak ada. Makanya aku kontak abang, aku lihat ketemu teman di add friend di Facebook. Makanya abang sampai hari ini di sini gitu. Nah, aku pengen tahu nih, kok bisa kejadian itu sampai kayak gitu, kenapa gitu Bang? Ya, karena mungkin ya saya pernah buat status ya di sosmed ya, bahwa Kapan? kayaknya sebulan yang lalu lah. Intinya sih ngebahas Sosmed bahwa mana ini Bang? sosial media saya, Facebook. Platformnya apa? Facebook. Oh, iya. Facebook. Saya katakan bahwa ya salah satu hal yang buat sedih ya. Ini kan saya nggak tahu di daerah lain sama mungkin. Ya di provinsi yang tempat saya besar sih memang termasuk salah satu yang abai dengan prestasi anak mudanya ya. Makanya anak mudanya banyak diambil ya. Banyak diambil sama daerah lain ya. Artinya diklaim orang nasional taunya ya dia bukan pemuda Batam atau pemuda Kepri atau pemuda dari provinsi-provinsi atau kota kabupaten di provinsi Kepulauan Riau. Taunya Pulau Jawa gitu ya dia. Ya taunya Pulau Jawa, anak Jakarta, paling anak Bandung begitu. Padahal abang anak Kepri gitu Bang ya. Ya bisa dikatakan begitu ya, karena besarnya dari SD, SMP, SMK itu di sini. Oh, berarti udah memang putra daerah harusnya gitu. Cuman ini salahnya berarti apa abang yang nggak mencari, apa mereka tutup sebelah mata nih kalau dari sisi pandang abang? Selama ini sih saya nyari, maksudnya selama ini udah dekat sama pemerintah sih. Maksudnya saya pernah ngobrol dengan wali kota, pernah jumpa Pernah? juga. Oh ya pernah dong. Periode dia siapa? Pernah, periode yang sekarang. Bahkan kemarin waktu Covid saya ngomong langsung kan soal penanganan Covid kan, harusnya seperti apa. Dan status saya kan cukup viral tuh. Jadi memang yang menurut saya yang kurang sekarang adalah bahwa anak-anak muda sekarang itu memang nggak suka dengan politik, termasuk saya. Jadi memang ngelihat politik itu ya males. Oh, ketika abang mencari, abang sudah tahu nih respon anak-anak muda tuh apatis lah sama politik gitu. Tapi dengan begitu mereka tuh nggak merangkul abang. Ya saya nggak tahu ya, saya juga ngerasa nggak perlu dirangkul mereka juga nggak ngerangkul saya, jadi memang sama-sama menjauh. Tapi satu hal yang saya nggak nyaman sih ya, ini saya sampaikan ya, nggak tahu ini bisa viral, kasar apa enggak, saya nggak ngerti. Tapi saya malu jadi anak Kepri. Saya kalau ditanya kan, bro, lu orang mana kok? Ya gue bilang orang Batam. Itu ya, yang provinsi Riau. Bukan, nggak sih. Provinsi Riau, yang ibu kota Pekanbaru. Oh. Saking hebatnya provinsi ini. Pekanbaru ya. Padahal udah beda provinsi. Ya. Udah pecah dari tahun berapa itu? Ya itu makanya. Pernah kuliah Jakarta kan? Nggak ngaku sih Bang. Oh nggak ngaku. Nggak ngaku Bang. Soalnya takut juga Bang, bahaya Bang. Soalnya karena gini Bang, kalau aku bilang aku anak Jakarta, nanti makin jauh nih. Makin nggak dianggap sama orang-orang ibaratnya provinsi tercinta ini Bang. Iya gitu Bang. sih. Abang
ibaratnya putra daerah aja nggak dilirik, apalagi aku orang luar datang ke daerah, benar nggak bang? Maybe yes, maybe. Nah, nah, sedangkan putra daerah aja nggak dilirik ya abang berprestasi. Ya, kan intinya sih ya prestasi saya kan mungkin di bidang yang apa ya, di bidang yang mungkin bukan menarik lah, nggak seksi lah. Karena startup sih berapa sih pemain startup di sini kan? Iya iya. Ya, dibandingkan aspal ya bang ya? ya dibandingkan program untuk buat taman segala macam sih lebih bagus yang ini sih. Bener. Nggak seksi sih, soalnya nggak bisa ngumpulin abang orang. bisa ini bikin monas gitu, bikin apa jalan layang gitu? Bisa, tapi versi digital. Nah, Versi makanya nggak terlalu menarik. Tapi satu hal yang apa ya, satu hal yang saya prihatin, miris dan konyol sih menurut saya, itu adalah ketika saat-saat seperti ini, saat-saat COVID seperti ini kan sebenarnya kan digital itu harusnya menjadi sebuah ini ya, sebuah hal yang diinklusifkan, didekatkan dengan masyarakat. Tapi yang terjadi sekarang sih tetap aja dengan momen COVID gini yang terjadi ya tengoklah physical distancing apa segala macam kan susah. Iya, Kenapa? Karena memang masyarakat teredukasi digital itu bukan karena teredukasi, tapi memang lifestyle. Saya ngelihat kota-kota yang besar seperti Bandung segala macam yang bagus digital literasinya ya, karena saya kan di asosiasi. Jadi itu karena memang ada sosok-sosok pemimpin. Sosok-sosok pemimpin yang paham digital dan ngomong awareness digital itu ke masyarakat. Sehingga ketika pemimpinnya up to date, masyarakatnya juga zaman now. Nah, kalau saya lihat di banyak provinsi di Indonesia, termasuk di Kepulauan Riau, itu memang salah satu literasi digitalnya kurang karena sosok pemimpinnya atau pemimpin yang ada memang belum literasi digitalnya masih kurang. Oh, berarti masih belum mengerti dengan teknologi digital lah bang ya? Ya, tapi alhamdulillah sih, saya senang sih. Saya lihat beberapa bulan ini, 2 bulan terakhir, pilkada ini bagus. Oh iya, pilkada tahun ini berarti. Pilkada tahun ini bagus. Ada pengaruh digitalnya nggak di sini, Bang? Pengaruh banget. Saya akhirnya bisa ngelihat kan. Akhirnya ternyata paslon-paslon itu bisa main sosmed ternyata. Semua. Iya semua. Saya lihat relawannya ada semua. Terus mereka udah main Tapi sosmed. kebanyakan yang lain itu yang main sosmed bukan paslonnya, Bang. Kayaknya pengurusnya. Nggak apa-apa sih. Tapi saya berharap siapapun yang jadi gitu ya, konsisten gitu ya. Konsisten maksudnya setelah jadi itu tolong sosmed pemerintahnya diisi. Karena saya lihat sosmed Pemprov tuh nggak 0 postingan. Iya. Iya, lebih rame semua tentang Serius? Batam. Iya. Kosong. 0 postingannya. Itu yang buat saya malu. Tapi pas pilkada sih mereka rame postingannya, heran sih. Nah, itu Berarti aja. memang sebegitu mirisnya gitu, Bang. Miris banget, miris banget. sekali, Makanya ya. saya berharap siapapun paslon kalau menang tolong sosmednya diterusin gitu loh. Ya, jangan buat malu begitu. Kalau kita lihat Pemprov Kepri, Pemko Batam sama aja. 0 Kosong. postingan. Mendingan diisi anak-anak TikTok gitu kan, isi kontennya daripada nggak ada sama Iya, sekali. iya, gitu. iya, iya. Kosong dibandingkan ini kan anak-anak yang kreatif kan banyak ya, Bang, di Batam ya, Bang ya? Ya itu, makanya saya bilang saya lebih setuju mungkin kalau kayak Wajah Batam atau Semua Tentang Batam dan lain-lain itu akun-akun itu jadi akun resmi pemerintah kali ya, karena lebih aspiratif untuk masyarakat ngeluh gitu ya. Iya, benar. Betul. Nah, jadi kalau harapan Abang nih, Bang, ini pasti setiap orang punya harapan lah. Entah itu dari Abang pribadi atau dari kelompok Abang gitu. Kan Abang punya asosiasi juga, pasti suara menjadi satu lah, suara menjadi satu dan beku lah pasti, dan itu bisa memecahkan kondisi permasalahan Abang. Nah, harapan Abang sederhananya Abang pengen seperti apa, Bang? Saya sebenarnya berharap, bagi saya selalu sampaikan di setiap acara, mau itu di nasional ataupun di lokal, kita itu sudah sama-sama kerja, tapi kita belum bekerja sama. Makanya saya berharap ketika nanti pilkada ini selesai, semuanya itu bersinergi. Semua ya, Ya khususnya. iya, Mau itu semuanya dari milenial, mau bersinergi, dari semuanya bersatu. Karena menurut saya yang kurang dari Kepri ini adalah setelah jadi, salah satu jadi, itu masing-masing. Nah, saya berharap ini tidak. Saya senang ketika pemuda tuh pilihannya berbeda-beda. Tapi yang saya harus tekankan, walaupun berbeda-beda, saya nanti berharap mereka bersatu. Oh, tapi tetap harus peduli, Bang ya? Ya harus peduli lah, karena saya malu kan. Jadi kadang kalau kita meeting gitu ya, di ngobrol santai, di hangout di kota-kota sama anak kota lain, terutama saya sering ke Bandung sama Jogja kan. Jadi kalau di sana kan saya lihat mereka cerita pemimpin mereka up to date apa segala macam. Nah kalau sekarang tuh kurang. Kurang sekali, Bang. Kurang sekali. Nah, mungkin Abang sendiri nih, Bang. Kalau Abang dikasih satu kesempatan nih Ya. untuk merubah Provinsi Kepri ini, ya. Apa yang mau Abang lakukan dalam tahap singkat, ibaratnya beberapa bulan ke depan, apa yang mau Abang lakukan? Nyoblos. Oh, nyoblos. berarti Abang sudah tidak apatis lagi dengan politik. Karena balik lagi sebelumnya kan tadi Abang bilang sudah sempat ketemu nih sama pemerintah gitu. Saling menjauh gitu. Artinya Abang apatis, Abang tidak peduli dengan politik, dan sekarang dalam beberapa saat lagi Abang bakal melakukan sebuah tindakan besar gitu. Abang bilang nyoblos. Iya. Abang rela untuk tidak apatis lagi. Jadi gini, satu hal yang saya lihat ini tadi kan keprihatinan saya dengan pemerintahan.
Sekarang keprihatinan saya dengan anak muda di sini. Oh, Jadi oke. gini, setelah saya lihat mungkin karena lama di Jawa ya dan sampai sekarang juga bolak-balik, anak-anak muda di Jawa sana itu mereka sudah teredukasi politik dengan baik. Oh. Mereka mengerti suara mereka itu berharga. Mereka mengerti bahwa ketika tanggal-tanggal penting seperti pemilu segala macam mereka harus bersuara. Bukan mereka malah menjadi objek suara, tahu ya? Ada pendukung yang bilang mereka paling milenial apa segala macam bla bla bla. Tapi anak mudanya ketika nyoblos ya ngikut-ngikut aja, nggak bisa ngisi program, nggak bisa segala macam. Ini berbahaya, bro. Oke. Kenapa berbahaya? Karena sekarang gini, kalau kita jujur, kalau di pemerintah itu ada namanya musrembang untuk pengajuan budget lah. Kalau kita di perusahaan kita ngajuin budget biar dapat gitu ya. Nah, di pemerintah kan ada namanya musrembang untuk ngajuin budget. Itu kan selama musrembang, saya seumur hidup juga nggak pernah datang. Kita anak muda kan nggak pernah ikut, nggak tahu musrembang di mana aja kita nggak tahu kan. Isinya isi musrembang itu apa bang? Kompang gitu bang? Aku juga nggak ngerti, tapi yang ku dengar sih banyaknya ya minta baju seragam, terus Oke. ya gitu-gitulah. Jadi ngaspal jalan buat lapangan voli. Nah menurut saya ini yang berbahaya. Kenapa akhirnya kota-kota, kabupaten atau provinsi di Indonesia banyak terbelakang secara literasi ilmu digital segala macam? Karena setiap kali politik itu paslon-paslon itu pada sibuk memilih yang dalam tanda kutip nih ya, memilih yang program-program yang diminta sama ibu-ibu, bapak-bapak, emak-emak, misalkan aspal jalan, terus nanti pembangunan posyandu apa segala macam. Itu benar, itu dibutuhkan, nggak ada yang salah dengan itu. Tapi program-program kepemudaan, program segala macam pasti nggak jalan. Kenapa? Karena pemudanya nggak pernah minta. Harusnya ketika pilkada kayak gini, pemuda itu minta, pemuda itu menunjukkan suara sehingga mereka ada ini. Betul itu. Kenapa di kita komunitas yang muda-muda ini yang nggak pernah dilirik gitu kan? Mungkin penyebabnya karena kita nggak peduli gitu bang ya. Ya nggak peduli, tapi dalam tanda kutip mau dimanfaatkan kata-kata pemuda. Saya nggak suka kata-kata pemuda itu dimanfaatkan paslon. Mereka bilang punya program pemuda. Program pemuda paling bagus apa? Beasiswa coy. Iya juga. Itu Orang-orang tak terdidik kayak saya yang secara tamatan cuma S3 ini ya nggak butuh beasiswa. nggak butuh juga. Ya SD, SMP, SMK mau kemana? Cukup ya. Juga iya. SMK. Tapi mantap lah Abang Eko nih ya. Mungkin kita sebagai pemuda pasti lebih harus belajar banyak lah dari Bang Eko sendiri gitu. Ya kita harus sama-sama belajar. Iya. Karena tips belajar tuh simple. Untuk kawan-kawan Gimana pemuda. tuh Bang? Mungkin bisa dikasih tahu ke teman-teman di sini juga. Ya cara belajar tuh simple, jadi bodoh. Jadi bodoh Iya. belajar. Iya, dulu Terus guru dampaknya? saya. Ya karena gini, guru saya bilang kalau mau jadi orang pintar harus jadi orang bodoh. Kenapa? Karena orang pintar nggak bisa pintar lagi karena ada pintar. Orang bodoh yang bisa jadi pintar, masuk akal juga. Kalau orang pintar jadi jenius? Saya kan nggak ngomong tentang kejeniusan. Berarti kalau mau jadi jenius, jadi orang goblok Oh sekarang. jadi orang goblok berarti. Oke siap. Jadi banyak orang yang goblok. Iya, soalnya, Bang. karena ya buktinya Menteri Kelautan dulu kan orang gila kan? Ya, orang gila. Ya, mungkin karena orang waras udah nggak bisa kerja kali ya. Iya betul. Oke, thank you Bang Eko Yo, atas sama-sama. waktunya Bang Eko. Thank you. Bye.